Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabillahi wa sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menghadiri amrin jami' dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul rahmatan lil alamin, yang mengajarkan kepada kita duduk berdampingan dengan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bahkan beliau dikenal dengan nabi dan rasul rahmatan lil alamin karena mengajak kepada kita menetapi agama Islam ini dengan lemah lembut, kasih sayang. Inilah akhlak yang paling mulia dari Rasulullah SAW. Maka dari itu semoga yang hadir pada saat ini kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, mengikuti akhlakul karimah Rasulullah SAW, sehingga kelak di hari kiamat kita dapat menjumpai di telaga Kausar Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para saudara jamaah sekalian, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai ajal kita datang, sampai ajal menjemput, Allah selalu akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita semua. Ujian dan cobaan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena ujian dan cobaan ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji, untuk mencoba terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalnya. Jadi tujuan Allah menguji kepada kita untuk mengetahui siapakah di antara kita yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kita yang dusta. Ini ujian pokok yang utama dari Allah kepada kita semua. Sama-sama kita ketahui, di tahun ini setiap pergantian tahun baru itu pasti Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Maka perlu kita adanya introspeksi diri kita masing-masing, mengevaluasi diri kita masing-masing di dalam tahun ini. Karena sabda Rasulullah SAW, lam ya'ti alaikum amun illa ba'dahu sarumin. Tidak datang pada kalian satu tahun kecuali tahun sebelumnya lebih jelek daripada tahun sesudahnya. Maka tahun 2024 ini merupakan tahun yang paling buruk. Tantangan yang semakin besar ini menurut aturan agama. Tapi menurut aturan dunia,
Teknologi, penemuan-penemuan baru itu didapatkan. Tapi dengan adanya teknologi ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan terjerumus. Karena sekarang ini sudah banyak di antara anak-anak kita akhlaknya menurun. Unggah-ungguhnya, tata keramanya, sopan santunnya terhadap orang yang dituakan itu sudah banyak hilang. Nah, ini kewajiban kita untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini mempunyai akhlakul karimah, dan sewaktu-waktu kita semua sama-sama meninggalkan dunia ini, Allah pasti akan memasukkan ke dalam surganya. Apa solusinya untuk menghadapi tahun yang semakin jelek ini? Allah telah memberikan jalan di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Ini perintah yang utama Allah kepada kita, bertakwa kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat, yang akan diperbuat untuk hari esok. Nah, hari esok ini penuh dengan tantangan. Maka dengan adanya ujian dan cobaan dari Allah ini, kita harus tabah menghadapi ujian dan menerima dengan hati ridho lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba, mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap azab Allah. Dan juga dipertegas lagi dalam sabda Rasulullah SAW, an Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, idamul jaza ma'a idamul bala. Besarnya pahala karena besarnya cobaan. Jadi semakin besar cobaan, maka semakin besar pahalanya. Apabila Allah cinta pada suatu kaum, maka dicobalah kaum tersebut. Pamar radhiya falahu ridho wa man sahita falahu syuto. Maka barang siapa yang murka, tidak ridho terhadap ujian dan cobaan Allah, maka Allah juga murka. Barang siapa yang ridho terhadap cobaan Allah, maka juga Allah ridho. Yang dimaksud yang tidak ridho itu adalah tidak sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Banyak mengeluhnya, kenapa saya diuji seperti ini? Nah, tidak seperti itu, karena ini merupakan suatu kodrat, iradat ilahi yang telah diberikan kepada kita semua. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, bisa menetapi agama Islam ini, merupakan suatu anugerah yang tak terhingga, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Ini merupakan satu rahmat nikmat dari Allah. Karena tidak semua orang diberi hidayah, tidak semua orang dicintai oleh Allah. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Sungguhnya Allah menghususkan rahmatnya terhadap orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu kita yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk, kita jaga keimanan kita. Kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Berusaha semaksimal mungkin menanamkan di dalam hati kita.